Akhir dinasti Dakian, kaisar dungu dan tak berdaya, tatanan negara kacau balau, peperangan sering terjadi, rakyat menderita tak terkira, saya dan para adipati tak tahan mengkari talenta penyelamat bangsa. Raja Xiayuan dari Qianzhou, dengan hormat mengundang Tuan Fulong, memperbaiki negara dan bangsa, menyelamatkan dunia, menyejahterakan rakyat. Dengan hormat mengundang Tuan Fulong, memperbaiki negara dan bangsa, menyelamatkan dunia, menyejahterakan rakyat. Keluar dari persembunyian tidak perlu, namun saya bisa beri kalian satu siasat brilliant per orang untuk atasi kesulitan kalian kini. Mohon tuanku beri petunjuk. Qianzhou memiliki banyak pegunungan. Saya beri Anda strategi buah-buahan, bertani lereng dengan cermat, rawat kebun dengan teliti, dapat menghidupkan ekonomi kembali. Kehidupan rakyat aman dan stabil. Yuezhou kaya akan emas dan batu. Saya beri Anda strategi pemurnian emas. Buat tungku dengan terampil. Buat ramuan yang mujarab. Dapat membuat harta berlimpah. Provinsi dan daerah makmur. Changzhou dekat dengan air. Saya beri Anda strategi pelayaran. Bangun banyak pelabuhan. Perhatikan pasang surut dengan jeli. Dapat menjamin pelayaran lancar. Jalur perdagangan lancar. Terima kasih tuanku atas saran Anda. Kalau begitu kami permisi, tuanku, jaga diri tuanku. ACAI. Mereka sudah pergi? Sudah pergi semua. Jadi orang hebat itu melelahkan. Ngomong-ngomong, kenapa semuanya orang tua? Bahkan tidak ada wanita cantik. ACAI. Tolong angkat kaki indahku. Baiklah. Tuan Pavilion, caramu memanggang paha ayam, sungguh tampan dan gagah. Orang yang rupawan berbakat. Kalau bisa bicara, katakan lebih banyak. Ku beri hadiah. Terima kasih, Tuan Pavilion. Tuan Pavilion. Mengapa, setelah bertahun-tahun, penampilanmu tidak berubah sedikitpun? Saya, Tuan Pavilion ini, seorang yang berasal dari era modern, talenta teknologi tinggi, punya skill keabadian. Salahnya apa? Lintas alam. Kalau ku bilang, kau takkan mengerti. Pokoknya, saya, Tuan Pavilion ini, adalah yang satu dari 10.000 orang pilahan. Hahaha. Aduh, Tuan Pavilion gila lagi. Ayah Kaisar. Dulu, kami, 6 adipati besar, mendapat siasat brilian Tuan berusaha keras memerintah. Menyelamatkan rakyat dari penderitaan. Mendirikan Enam Kerajaan. Membangun tatanan negara. Dunia damai sentosa. Keinginan terbesar Yun Ge seumur hidup adalah menjadi istri Tuan Fulong. Saat ini seluruh negeri dilanda kekeringan hebat. Wabah belalang merajalela. Rakyat hidup sengsara. Namun beta tak berdaya. Ayah Kaisar, istirahatlah. Sejak aku memutuskan mengurus urusan negara, aku akan memulihkan tatanan, menahan wabah belalang, dan menjembatkan rakyat, kedamaian dan kemakmuran. Beta tahu kemampuanmu. Saat ini negara kita terkena wabah belalang. Krisis pangan parah. Kita, dinastisya, bisa selamat sendirian. Hanya karena Institut Sains. Di dalamnya, ada orang bijak bernama Suyi, adalah kaisar ayah, yang susah payah didapat. Kau harus sangat memperhatikannya. Yun Ge mengerti. Berangkat. Tunggu pestisida super perkasa, Kesiptaken. Lalu aku akan tunjukkan pada kalian, para pecundang kecil, kekuatan sains modern. Waktunya istirahat. Lepas senjata. Tuan. $30.000 mau atau tidak? Tidak mau, ya? Tambah 30.000 lagi. Bagaimana bisa mau? Mau atau tidak? Tidak mau. Cepat, cepat. Jangan, aku pergi. Tidak. Tuan. Panggil aku bos. Jangan mati. Bagaimana kalau kita mempercepat kemajuan? Wabah belalang kian parah. Setiap tertunda sesaat membuatku gelisah. Kau tak tahu apa-apa. Ini namanya keseimbangan. Hiburan.
adalah untuk efisiensi kerja. Akan kukatakan pada kalian, siapa yang berani lempar dan bersaing senjata akan berhadapan denganku. Ya, benar-benar. Hehe, sentuh saja di sini. Tepatnya remas di sini dan remas di sini juga. 3 bambu. Jangan. Mau atau tidak? Kartumu begitu besar, mana mungkin mau. Cepat. Kartu apa ini? Tuan, pelan-pelan. Ini adalah manuskrip inti pestisida super. Ayah Kaisar sering berkata padaku, posisi Institut Sains di Xia sangatlah penting. Aku sudah lama ingin melihat kehebatan pilar dinasti Xia. Enak. Inilah talenta pilar negara. Institut Sains adalah tiang negara. Kamu sebagai anggota Qin Ke Yuan begitu malas dan lalai. Apa gunamu? Kamu diberhentikan. Wabah belalang melanda, rakyat menderita. Kamu masih sempat tidur? Kamu juga saya berhentikan. Menjabat tapi tak peduli tugas. Bermain saat bertugas, sungguh hina. Kalian semua, saya berhentikan. Siapa dia? Aku tidak kenal. Ini putri pengawas dinasti kami. Yang Mulia Yunge. Putri. Menghadap Yang Mulia Putri. Jika bukan putri ini, memeriksa Qin Ke Yuan sendiri, aku tak tahu di sini ada begitu banyak parasit. Hari ini putri ini pasti akan mencabut kalian para parasit, satu persatu. Aduh, bagaimana ini? Aduh, Tuan Su, jangan begitu kasar. Sudah membuat kami repot semalaman. Benar? Hahaha. Sungguh keterlaluan. Kamu saya turunkan jabatan. Wah, hei. Wah, gadis cantik. Tapi aku ingat tak ada bagian ini. Apakah ini acara spesial? Pemberontak berani. Berani-beraninya di Qin Ke Yuanku, mengumbar nafsu secara terbuka. Bertindak sewenang-wenang. Di mana hukum Xia Agungku? Hebat. Kau tahu juga apa yang kesuka? Gaya bos wanita yang dominan. Cepat, lepas baju zirah. Biar kulihat stocking. Kau cari mati. Masih seperti cabai kecil pemarah. Kau benar-benar mendalami perang. Kurang ajar. Benar-benar seorang putri. Hehe. Yang Mulia Putri. Salah paham. Ini salah paham. Hehehe. Ayah Kaisar mendirikan Qin Ke Yuan untuk mengumpulkan orang berbakat. Tujuannya menenangkan bencana dunia dan menyejahterakan rakyat. Siapa sangka, terbentuk orang sepertimu, pemalas yang duduk di jabatan. Hari ini, aku akan atas nama Ayah Kaisar memanggil pengkhianat rendahan ini. Yang Mulia Putri, Anda tidak bisa membunuh saya. Kaisar Xia pernah berjanji, anggota Qin Ke Yuan, medali emas pengampunan nyawa. Jadi, benarkah? Memang benar. Hari ini nyawamu kuampuni. Tapi jangan harap kau di Qin Ke Yuan mencari untung di tengah kekacauan. Enyo. baiklah. Kau. Aduh. Sudah kubilang pergi. Apa lagi yang kau lakukan di sini? Yang Mulia Putri, aku tahu kau sangat terburu-buru, tapi jangan khawatir. Beri aku setengah hari. Tunggu sampai aku selesai meracik pembasmi serangga Raja Perkasa. Aku pasti akan pergi. Saya tidak ingin melihatmu lagi sedetik pun. Pergi kau dari sini sekarang juga. Hei. Apa kalian semua sudah dengar? Sang putri meminta kita menghentikan eksperimen. Pulang ke rumah masing-masing, cari ibu kalian masing-masing. Aku menyuruhmu bukan menghentikan eksperimen. Sama saja maksudnya. Maksudmu adalah, tempemu. Eksperimen tidak bisa dilanjutkan. Cerdas. Apa karena dia pergi? Kalian takkan sanggup menjembatkan eksperimen. Ya. Ya.
Siapa yang bicara? Angkat kepalamu. Putri, putri, ampunilah hamba. Bajingan itu, kau memang sisha? Aku sendiri sudah diberhentikan. Kau malah membela bajingan ini? Penelutak pantas di akademi. Bawa antek-antekmu itu pergi dari akademi. Karena putri sudah berkata begitu, maka kami lebih baik ikuti perintah saja. Ayo pergi. Ayo, ayo, pergi, cepat pergi. Setengah tahun lalu, saya berkelana ke Sia, melihat wabah belalang parah, rakyat menderita. Lalu saya usulkan pada pejabat beberapa strategi pengendalian. Ayahmu melihat saya berbakat. Lalu 3 kali mendatangi, menggandeng saya ke akademi. Penataan ulang akademi olehmu, niat awalmu tidak buruk. Kulihat kau punya niat tulus, maka kuberi kau kesempatan lagi. Jika kau menyesal, datanglah ke paviliun Kyushui. Mimpilah sesukamu saja. Putri sekali berkata, tak bisa ditarik lagi, takkan menyesal. Punya semangat. Ayah Kaisar sering memuji, akademi banyak talenta. Tapi sejak masuk sampai kini, apa yang kau lihat dan Kyungar? Sangat mengecewakan. Hanya karena adanya akademi. Di dalamnya, ada sirang ahli bernama Sui yang dicari ayah Kaisar. Kau harus sangat kau perhatikan. Ayah Kaisar pernah berkata, akademi punya ahli bernama Su karena ia mengusulkan strategi sehingga negara Siakemi dalam wabah belalang ini bertahan sampai akhir. Suyi, di mana dia? Ini. Putri bertanya pada kalian. Suyi di mana? Kau jelaskan. Yang Mulia Putri. Tuan Su. Sudah Anda berhentikan. APA? Dia Suyi. Ahli yang disebut ayah Kaisar. Bagaimana mungkin orang sembrono dan boros ini? Pasti ada kesalahan. Yang Mulia Putri. Saya Suyi. Anda Suyi? Benar. Saya. Nama asli saya Suyi. Karena Tuan Su itu merasa, Nama saya sama dengannya. jadi ia mengganti nama saya menjadi Gou Sheng. Orang ini dewasa dan stabil. Lebih terpercaya dari yang tadi. Kupikir, dia adalah ahli dari ayah Kaisar. Tuan Su, silakan bangkit. Kalian semua juga bangkit. Terima kasih, Yang Mulia Putri. Semua, jangan tersinggung. Yunge tidak bermaksud buruk. Hanya karena wabah mendesak. Saya menyingkirkan benalu itu untuk meningkatkan efisiensi agar bencana cepat teratasi. Putri bijaksana. Tidak baik. Tidak baik. Jumlah belalang di ladang uji tiba-tiba berlipat ganda dari biasa. Bagaimana bisa? Tidak tahu. Seharusnya tidak begini. Ini. Putri, jangan panik. Saya punya rencana eksperimen. Hanya perlu setengah jam, bisa membuat insektisida. Sekadar belalang. Tidak perlu ditakuti. Tuan Su memang pantas menjadi pilar negara Sia kami. Setelah kau selesaikan wabah belalang, putri ini akan memberimu hadiah besar. Terima kasih, Yang Mulia Putri. Yang mulia. Yang Anda minta saya awasi terus. Tuan Su itu dipecat oleh Xia Yunge. Mengapa? Setelah Xia Yunge datang ke Akademi Sains Kekaisaran. Ketua. APA yang sedang kau lakukan? Memensing. Ini hanya sebatang tiang? Ini namanya memancing Jiang Taigong, yang mau akan terpancing. Jika kau tak mengerti, jangan menghalangi. Kalau begitu, saya pergi. Jangan pergi. Ayo, cepatlah. Jadi, Tuan Su dipecat. Setengah tahun lalu saya dengar, Tuan Su sangat berbakat, ingin mengundangnya ke negara Yu. Sayang, saya selangkah kalah dari Xia Yuan. Tak kusangka Xia Yunge ternyata buta mata. Solo menjara Tuan Su parasit, lalu memecatnya. Segera berangkat ke negara Xia. Beta ingin menjemput Tuan Su pribadi, dengan upacara kenegaraan tertinggi. Di sana. Benar saja, sesuai dugaan dalam sehari. Kau akan datang meminta saya kembali. Menyadari kesalahan sekarang belum terlambat. Saya. Tangkap dia. Baik. Hei. Hei putri. Apa maksudmu ini?
Perbuatan tersela apa yang kau lakukan? Kau sendiri tak tahu? Hey! Suara anjing siapa ini? Kau. Jumlah belalang di Akademi Sains Kekaisaran hari ini lebih dari 2 kali lipat dari biasanya. Kau tahu soal ini? Ya. Ya, tahu. Strategi pengendalian belalang sebelumnya gagal. Maka, belalang jadi lebih banyak. Itu fenomena normal. Omong kosong. Jelas-jelas kau menyimpan dendam, menabur ke ladang percobaan, benda pemanggil belalang. Ladang percobaan milik Akademi Sains Kekaisaran merupakan hasil jerih payah semua orang. Juga memverifikasi cara pengendalian belalang. Kunci efektivitasnya. Kau menghancurkan ladang itu, berarti menghancurkan seluruh dunia. Harapan hidup, rakyat jelata. Hey, saya tidak pantas menermania. Beban tuduhan sebesar ini berikan saja pada Gosheng. Gosheng menyukainya. Jangan tidak sopan pada Tuan Su. Kali ini, jika bukan Tuan Su yang bertindak, wabah belalang tak mungkin secepat ini. Terkendali. Dia. Mata makam apa yang kau punya? Yang mulia, Sui bukan lagi anggota Akademi Sains Kekaisaran. Lempeng emas bebas mati, tidak bisa melindunginya. Lahan pangan adalah dasar hidup rakyat. Dia berani merusak ladang. Kejahatan tak terampunkan. Bahkan jika itu dari kaisar ayah, lempeng emas bebas mati di tangan. Putri ini tetap akan membunuhnya. Serang. Kita bisa bicara baik-baik. Bisa bicara baik-baik. Putri. Apa kau tidak mau memikirkannya lagi? Bagaimana jika kau selebihnya? Benar kan? Yang kubunuh memang kau. Pengkhianat yang tak peduli nyawa. Jangan mendekat. Kalian jangan mendekat. Kalian jangan mendekat. Kalau kalian mendekat, aku akan bertindak. Tunggu. Orang ini, aku, si Tu Mingyue, akan melindunginya. Siapa yang berani menyentuhnya? Orang ini, aku, si Tu Mingyue, akan melindunginya. Siapa yang berani menyentuhnya? Situ Mingyu? Kenapa dia datang? Hello. Cantik. Tuan Su. Mingyu. Salam hormat untuk Anda. Santai saja, santai saja. Inilah Maharani Negeri Bulan. Wajahnya, tubuhnya, dan sangat kontras. Sungguh sempurna. Maharani Mingyue? Orang ini menghancurkan ladang percobaan Akademi Qin Ke. Sungguh keji. Hari ini, siapapun yang datang, aku, sang putri, tetap akan membunuh. Oh ya? Lalu jika aku menukarnya dengan benda ini? Apa itu? Segel kekaisaran ayahanda. Sejak 6 negara berdiri, hubungan mereka harmonis, saling bertukar dengan ramah. Segel kekaisaran ini mewakili Kaisar Xia, hutang budi yang pernah ia miliki. Aku menukarnya dengan Tuan Su. Tidak berlebihan kan? Maharani bijaksana. Agar aku bisa pulang, kau takkan rugi. Situ Mingyue ini, sepertinya, mengira si koruptor ini Tuan Su. Kalau begitu, aku akan ikuti rencana. Ku beri saja si koruptor ini padanya. Nanti kita lihat dia tertawa. Deal. Tuan Su, kau mulai sekarang jadi orangku. Oh tidak. Maharani luar biasa ini. Datang khusus untukku. Malam ini, aku menolak atau tidak menolak? Yang mulia, putri merapikan Akademi Qin Ke, membersihkan banyak koruptor. Memberi kepakaian besar pada Tuan Su. Insektisida baru yang dikembangkan di ladang percobaan. Telah menunjukkan hasil nyata. Anak ini, Yun Ge, memiliki kemampuan luar biasa. Dan bertindak tegas. Membuat beta sangat lega. Tapi entah mengapa, di dalam hati, selalu gelisah. Yang mulia peduli rakyat, itulah sebabnya cemas. Ini adalah Berkah bagi seluruh rakyat. Tidak bisa. Beta di hari, Masih belum tenang. Palayan Li, Perjalaku Akademi Chin-ku. Untuk melihatnya. Kali ini Permaisuri Mingyu melindungimu. Kau beruntung. Tapi jika kau berani muncul lagi di Xia, aku tetap akan membunuhmu. Tahu. Putri ini galak ya. Kau. Cekat-cekat. Tuan Su, jangan takut. Akan kuajak kau ke negeri bulan. Tak ada yang berani menyentuhmu. Putri Yunj. Jika Kaisar Xia tahu, kau berjaya hebat. Pasti sangat bangga. Yang mulia putri, lahan uji penuh belalang, semakin parah. Lebih buruk dari sebelumnya berkali lipat. APA?
Dia tak boleh Sudah kugunakan stempel kekaisaran untuk melindungi Tuan Su. Xiaoyanj, kau mau ingkar janji? Yang Mulia Putri. Heideku, sudah milik Mingyu. Terus memaksamu. Tak ada gunanya. Jangan berhayal, ku hadang kau karena lahan uji. Tampaknya wabah makin parah. Kau Meng Tak Bikas. Ku beri kesempatan terakhir padamu. Jujurlah, apa yang kau tabur di lahan hingga undang belalang? Tanya. Tetap tidak ada. Sudahlah. Aku temanimu ke lahan uji. Sayal. Kurang dari 2 jam, sudah separa ini. Tuan Su, segera basmi belalang ini. Baiklah. Tunggu. Apa yang kau lakukan? Kau. Aku sedang mencari penyebab wabah ini. Apa Tuan Su menemukan sesuatu? Masalahnya ada di pestisida ini. Maksudmu? Pestisida ini kuat, tapi cepat menguap, tak bisa basmi tuntas. Justru undang lebih banyak. Belalang datang. Tuan Su hebat sekali. Tapi pestisida ini, bukannya dari Tuan Su. Yang lain? Kenapa kau begitu paham? Karena dia pakai rancanganku yang gagal. Akulah yang sebenarnya pencipta pestisida ini. Kau. Kesimli, katanya pestisida. Sudah berhasil? Kenapa masih banyak belalang? Yang Mulia. Hamba lihat belalang bergerak menuju arah lahan uji. Pasti ada masalah di sana. Cepat. Ku Academy Saints. Tuan Su, benarkah? Omong kosong. Dia Zeraka. Manfaatkan kemiripan nama untuk mengacaukan. Kuriyazaku. Kujaga, kembalikan pestisida ke Tuan Su. Atau, ku penggal kepalamu. Baiklah. Kau tak bisa bedakan. Nanti kau yang menyesal. Aduh, habislah. Habislah. Lahan percobaan ini bakal kena musibah besar nih. Gozeng. Katakan sesuatu dong, Gozeng. Pria sejati berani mengaku tak mampu. Ini bukan aib. Jahat banget sikap. Masa bilang dia tak mampu di depan Goseng? Kazeramat. Ketalaluan. Beijingan. Berani-beraninya mengganggu Pak Su. Jangan kira sembunyi di belakang situ Mingyu. Bisa seenaknya. Dia sendiri yang sensitif. Bajingan ini bikin emosi. Tapi tadi, sudah kuserahkan ke situ Mingyue. Susah nak usik dia. Kekiwalai. Kalau kamu yakin sekali, pestisida ini akan undang lebih banyak belalang. Berani taruhan denganku? Ha! Taruhan, asyik juga taruhan. TAPI. Tapi apa? Aku takut kamu gak sanggup. Humph. Aku putri kerajaan Daxia. Lantas bagaimana taruhannya? Kalau nanti, wabah belalang tidak parah. Ku penggal kepalamu. Bonusnya, nama Su Goseng jadi milikmu. Dipakai di nisanmu nanti. Ya, dia kejam banget. Betul, mati-matian pengin bunuh kamu. Bukan maksudku. Maksudku. Dia mau pakai nama Su Goseng. Jinisengku, mengerikan. Taruhan. Aku yakin pestisida ini gagal. Dalam waktu semenyan, wabah pasti makin parah. Taruhan harus ada imbalan 2 arah. Pak Su sudah pasang taruhan. Taruhanmu mana? Kalau aku kalah, akan kukabulkan permintaannya, asal tak merugikan Daxia. Satu syarat. Aku kalah, kepala melayang. Kamu kalah kuma satu syarat? Ini nggak adil. Minta 3. Setuju. Ayo mulai. Mati. Belalangnya pada mati. Pestisida buatan Pak Su, ternyata manajer. Selamatkan sawah dan rakyat Daxia. Hahaha. Sudah kuduga. Belalang kecil, nggak perlu takut. Tadi kan bilang pestisida nggak manjur? Ini belalang mati semua. Pura-pura mati, juga mati. Bahkan baru makan langsung pupus, atau belum makan. Omong kosong, Penguel.
Cabe Rewik Alek, beneran mau bunuh aku? Dasar bajingan tak berperekonomian. Hidupmu berbahaya bagi rakyat. Celakakan semua. Bunuh dia. Tunggu. Sedumingyu. Taruhan tadi kamu setuju. Masa Kaisar Yu bisa? Masih mau mengelak ya? Tentu saja tidak. Lalu maksudmu apa? Aku ingat Pak Su baru saja bilang, butuh waktu sebatang dupa, baru bisa lihat hasilnya. Sekarang, baru setengah waktu berlalu. Kalian buru-buru apa? Iya betul. Baik. Kalau gitu biarkan bajingan ini hidup setengah dupa lagi. Ratu kontradiktif dan putri pemarah. Dua wanita cantik sempurna. Kalau mau jadi istriku bersama-sama. Bahkan surga sekalipun. Aku rela. Pengen hajar si brengsek ini. Waktunya habis. Aku muak dengannya. Yang kalah harus terima. Julurkan lehermu. Santai aja. Pertunjukan baru mulai. Lihatlah. Cuma akal-akalan. Belalangnya mana? Di mana? Hihi. Keburu hitung duluan. Putri, beri 5 detik lagi dong. Beri 500 detik pun. Hasilnya tetap sama. Mencari kematian. Mengulur tak berguna. Hari ini kepalamu pasti jatuh. Belum tentu. Belalang. Banyak sekali belalang. Ini. Tak mungkin. Aduh. Belalang. Lindungi Kaisar. Kok tiba-tiba banyak belalang? Paduka. Mohon Paduka segera pergi untuk keamanan. Belalang sebanyak ini. Belum pernah kulihat. Yunge sedang apa ini? Cepat. Lindungi. Lindungi. Ternyata seperti kata Pak Su. Wabah belalang makin parah. Sudah kubilangkan. Insektisida ini bermasalah. Belalang sebanyak ini, ladang percobaan ini, pasti hancur. Berani menikmati kesialan orang? Apa kau yang mengekali? Iya, pasti dia. Dulu di ladang percobaan, sirene pemanggil belalang terlalu kuat, hingga insektisida kami tak efektif. CIH. Siu Gushen, Hubelang kau anjing, benar-benar menggigit ya? Kau yang anjing. Waduh, emosi nih. Putri, lihat ini. Putri. Kok tiba-tiba merah mukamu? Aku bunuh kau bajingan. Yun. Kau serius? Xiayanj, kalah taruhan masih berani membunuh? Kau sama sekali tidak menghargai Sima Mingwer ini. Bajingan ini mendatangkan belalang sebanyak ini, merusak ladang dan persediaan makanan, membuat rakyat menderita. Hari ini putri pasti membunuhnya. Berani kau. Aku Putri Agung Dasia, menghukum penjahat perusak negeri. Bukan urusanmu Maharasti Yu, ikut campur. Sudah kuduga kau tidak bisa menerima kekalahan. Bajingan masih berani provokasi. Madala kau. Tunggu. Jika tetap nekat, aku yang akan bertindak. Berhenti. Kaiser tiba. Ayahanda. Sudah selesai. Cepat pergi. Sri Baginda tiba. Hormat kepada Sri Baginda. Bangunlah kalian semua. Bangunlah. Ayahanda, mengapa Ayahanda berpenampilan aneh seperti ini? Ah, jangan ditanya. Kasim Lee bilang kau sukses basmi belalang. Beta ingin memeriksa langsung. Tak disangka. Terjebak kawanan belalang. Ah. Bukannya Kasim Lee bilang, pestisida Tuan Su sudah berhasil dibuat? Kenapa belalang masih merajalela? Ayahanda belum tahu. Pestisida Tuan Su memang manjur, tapi ada penjahat yang menebar pemikat belalang di ladang hingga memicu wabah ini. Tak masuk akal. Siapa berani lansang begitu? Mantan Parsit Akademi Kerajan. Dia selalu menyalahgunakan jabatan, berbuat kejahatan. Hamba sudah tak tahan, hingga memecatnya. Tak disangka dia mendendam dan balas dendam.
Sungguh keterlaluan. Penjahat seperti ini, jika tidak dihukum berat, negara bisa terancam. Hamba sangat setuju. Mohon ayahanda keluarkan dekret untuk menghukum mati si jahat. Disetujui. Tuan Su, akan kuhancurkan si penjka yang mencemarkan namamu menjadi serpihan. Tunggu. Kah ini Tuan Su? Hamba. Suyi. Menghadap Sri Baginda. Pengkhianat tak tahu malu. Berani-beraninya memalsukan diri. Sebagai Tuan Su. Ayahanda, mengapa memukul Tuan Su? Pengkhianat ini tak layak dipanggil Tuan. Tuan Su. Bagaimana kau sampai di sini? Xia Yuan menghadap Tuan Su. Menghadap Tuan Su. Tuan Su, Kuberai tahu. Kaisar Xia, kau benar-benar kreatif. Sampai berpenampilan seperti pengemis. Wah, ini Gaya rambut harus diakui cukup unik. kurang ajar, berani mengolok-olok ayahanda. Kalau bukan karena kau datangkan belalang, ayahanda takkan begini keadaannya. Kaisar Xia. Terlalu berani. Kok tidak mewarisi Genbaekmyo? Apa katamu? sudah cukup keributannya. Beta suruh kau hormati Tuan Su. Begini kekaramu? Pasti ayahanda keliru. Orang yang merusak lahan ini tak mungkin Tuan Su. Putri benar, aku bukan Tuan Su. Yang di sana itu aslinya. Tuan Su, jangan takut. Ayahanda pasti salah paham hingga menyamakanmu dengan si penjahat. Bukan. Tuan Su, kenapa kau berlutut lagi? Hamba merasa lebih nyaman berlutut. Saka berlutut? Beta kabulkan. Penggawal. Patahkan kedua kakinya. Hingga tak bisa berdiri selamanya. Ampun, yang mulia, ampunilah hamba mengakui kesalahan. Laporkan Keaton sebenarnya. Baik, Hamba mengaku bersalah. hamba tergoda keserakahan. Mengira menemukan naskah eksperimen Tuan Su, bisa ambil kredit hasil kerja orang. Nyata, malapetaka besar terjadi. Aku sangat mempercayaimu. Kau ternyata penipu. Aku, Sudah kuduga. Jika dia Tuan Su. Lalu siapa aku? Peng Yuyan? Aku ternyata salah mengenali Tuan Su. Artinya, penyebab parahnya wabah belalang bukan karena tanaman percobaan memikat belalang, tapi pestisidamu yang bermasalah. Paduka Putri. Hamba tak tahu, itu barang cacat. Putri. Bawa dia, penggal untuk contoh. Ampun, Putri. Hamba mengakui salah. Baginda. Tuan Su dirugikan. Karena perintahku tak jelas. Hingga Yunge buat kesalahpahaman besar. Kasimli. Sampaikan perintah. Besak Adakan Jamuan Istana. Untuk meminta maaf ku Tuan Su. Tak Yuza. Aku sudah jadi milik Ming Yu. Jika datang ke jamuan Kaisar Xia, Ming Yu kami, pasti semburu. Kata Tuan Su benar. Ani. Apa maksudnya? Ayahanda. Sebelumnya, situ Ming Yu telah pakai segel kaisar. Tukar Tuan Su dariku. Apa? Kurang ajar. Bodoh. Sungguh bodoh. Karena ini kesalahanku, aku akan bertanggung jawab. Tuan Su, kejadian sebelumnya adalah kesalahan Yun Ge. Semoga Tuan beri kesempatan. Berkesadaran tinggi. Boleh kuberi kesempatan? Benarkah? Ingat janji kita dulu? Asakan, penuhi 3 syaratku. Akan kuberai, kesempatan bersaing dengan Ming Yu. Sepakat. Tuan Su hari-hari. 3 syarat Putri Xia. Sangat berharga. Tenang saja. Sudah kupersiapkan setiap syarat akan sentuh jiwa putri, membuatnya gemetar. Perlu tak minta ampun. Tuan Su. Kasahanala. Silakan ajukan. Putri, dengarkan. Syarat pertamaku adalah... Hehehe, Apa maksudmu? Apa rencanamu? suruh kau pijak kakiku. APA. Suruh aku pijat kakimu? Bagus. Panggil kakak dulu, lalu pijat. Lihat betapa tampannya Tuan Su. Yakin sesederhana ini? mudah bagimu.
Tapi bagi putri, belum tentu. Memang Tuan Su. Xia Yunge memang keras kepala. Membuatnya melakukan hal memalukan seperti ini lebih menyiksa daripada membunuhnya. Paduka, waktuku tidak banyak. Dia jelas-jelas sedang mempermalukanku. Bahkan jika dia benar Mr. Su, apa bedanya? Tetap menyebalkan. Putriku. Syarat yang diajukan Mr. Su ini sama sekali tidak berlebihan. Ini jelas dua syarat berbeda. Baiklah, anggap dua syarat. Xiaoyanj, kau selalu bicara rakyat kecil, tapi hanya omong kosong. Orang bijak seperti Mr. Su. Di matamu. Tak sebanding dengan gengsi, ya? Sudahlah. Buah yang dipaksa takkan manis. Jika Paduka tak mau, maka aku. Siapa bilang aku tak mau? Ah. Paduka, aku tahu kau buru-buru. Tapi ingat, ini harga berbeda. Kau. Brengsek kau. Yunj. Inakakara. Meminta maaf ke Mr. Su? Aku. Mr. Su. Yunge akan pijit kakimu. Lalu panggil aku apa? Kakak. Kakak. Harrison, tak kedengaran. Kakak. Wajahmu pucat, tak senang ya? Kakak. Nah gitu dong, teruskan. Panggil lagi. Jangan keterlaluan. Kaisar Xia. Kupanggil. Akan kupanggil cukup? Kakawak. Kakak. Kakawak. Kakak. Kak. Nah gini baru bener. Jago juga Paduka memijat. Kuberi nilai 9 untuk layananmu. Kurang 1 agar tak besar kepala. Dasar tukang nyebelin. Cubana kau. Aduh. Katakan. Syarat ketiganya apa? Syarat ketiga, sangat sederhana. Silakan Mr. Su. Aku ingin kau menikah denganku. Aku mau kau menikahlah denganku. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Su jelas sudah setuju. Akan ikut denganku ke negara bulan. Kamu yakin? Ini syarat ketigamu. Ya, bukankah ini sangat mudah? Memang benar juga. Aku yang begitu berkemampuan dan pria yang tampan. Putri, nikahi aku. Bukankah seperti menemukan harta karun? Aduh, saat kita menikah, mau punya berapa anak? Putri, sifatmu begitu buruk. Apakah akan diwariskan ke anak? Aduh, TAPI. Paras kita sama-sama menawan. Kamu berikan pada bayi. Tidak masalah. Diam. Beijinggan. Jangan seenaknya karena dirimu punya sedikit bakat. Bisa di depan putri bertindak semaumu. Maaf, punya bakat memang bisa bertindak semaumu. Apa kau pikir, hanya kamu di dunia ini yang bisa selesaikan wabah belalang? Ya. Memangnya siapa lagi? Di dunia ini, selain aku. Siapa lagi yang sehebat ini? Sampang, beraninya kau berkata begitu. Apa kau menempatkan Tuan Fulong? Tuan Fulong. Tuan Fulong. Benar. Selama Tuan Fulong bersedia mengkol, pasti bisa membasmi wabah belalang. Menyelamatkan lahan pangan agar rakyat terbebas dari kelaparan. Tuan Fulong, benarkah dia sehebat itu? Tentu saja. Tuan Fulong adalah orang suci yang dicari dunia, yang ingin dinikahi Yun Ge seumur hidup. Hanya Tuan Fulong seorang. Tapi aku merasa tak kalah dengannya. Tuan Su, hati-hati bicara. Tuan Su belum tahu dulu. Jika bukan karena rencana cedek Tuan Fulong. Takkan ada enam negara yang berdiri. Kedamaian dunia. Jasa Tuan Fulong tak teringga. Kau, pantaskah kau dibanding dengannya? Kenapa kau begitu yakin? Aku tidak pantas? Bukankah tabib istana bilang kondisi sudah membaik? Kenapa malam mengkol? Ilusi yang parah. Aduh. Karena putri merasa aku kalah dari Tuan Fulong.
Kalau begitu, sampai jumpa lagi. Kuharap lain kali bertemu. Putri masih sepercaya di... Tuan Su, tunggu sebentar. Biarkan aku bicara baik-baik dengan Yunge. Ikut aku. Kau tadi menyebut Tuan Fulong. Apa Tuan Fulong setuju keluar? Mana mungkin semudah ITU? Sejak awal mula wabah belalang, aku mulai mengunjungi beliau. Sampai kini pun belum pernah bertemu. Ketua paviliun mengembara dan belum kembali. Putri, Silakan kembali. Xiao Huan. Mulai sekarang, setiap hari datang ke paviliun Fulong untuk bertemu Tuan. Jika ada kabar tentang Tuan, segera kembali dan laporkan padaku. Baiklah, Sehari tak bertemu Tuan, aku takkan menyerah sehari pun. Brengsek. Jika saja aku bisa bertemu Tuan Fulong, kenapa harus menahan amarah pada orang ini? Sifat Tuan Su memang agak bengal. Tapi bakatnya tak bisa disangkal. Kau menikah dengannya adalah pilihan yang bagus. Ayahanda, aku ingin menikah dengan orang bijak seperti Tuan Fulong. Bukan seperti Su Yang, berbakat happy tak bermoral. Beta tahu kau merasa tertekan. Tapi situasi saat ini, sepertinya tak bisa menunggu. Tuan Fulong Turuin Ganang. Hehehe. Sudah kalian putuskan? Lewat desa ini, tak ada toko ini lagi. kau tak mau nikah? Aku yang akan menikahi. Naya. Mingyu di sini. Aku berikan 9 hadiah negara untukmu. Ini sepertinya. Anda rasa itu belum cukup? Jika ditambah lagi dengan beta, jepit rambut ini adalah tingkat ke-10. Persiapan pernikahan megah. Aku memenangmu. Kau sungguh mau menikahinya? Tidak bercanda kan? Tentu saja Mingyu kita. Pandangannya jauh lebih baik dari Putri. Lihatlah. Betapa serasi mereka. Asalkan Tuan Su bisa atasi hama belala, selamatkan rakyat dari kesulitan. Beta bersedia nikahi Tuan Su. Bersama memimpin negeri Mingyu. Dengarlah, Putri. Itulah yang namanya. Aku juga bisa. Kalau begitu aku punya 2 istri? Tuan Su Suru Yungu. Memenuhi 3 syaratnya. Setuju Yunge dan Situ Mingyu. Bursing Sekra Adil. Sebenarnya Sirat Ketiga. Persaingan mereka sudah mulai. Hahaha. Aku bisa kabulkan Sirah Ketiga. TAPI. Tunggu kau atasi hama di lahan percobaan sampai selesai. Biar kulihat kemampuanmu. No problem. Tuang separuh botol minyak ini ke lahan. Tunggu sebentar. Ini bukannya separuh botol sisa Gosheng? Kau bilang itu cacat produksi. Kenapa masih pakai itu? Jangan banyak tanya. Lihat saja aksiku. Yungu. Karena kau sudah memilih, percayalah pada Tuan Su. Kalau kau berani curang, Mengerti. putri ini, takkan kubiarkan kau lolos. Meskipun cacat produksi, tapi daya bunuhnya bagus sekali. Sudah bereaksi secepat ini? Mati pura-pura juga dihitung? Jawab aku. Yungu. Dari mana ucapanmu itu? Ayahanda Kaisar tak tahu. Bajingan ini jelas dia mempermainkan kita. Ani. Bukankah belalang sudah mati? Mengapa berkata demikian? Belalang ini pura-pura mati dan akan melepaskan zat penarik belalang lainnya. Dulu Su Gosheng Bagini. Minum racun hilangkan dahaga. Bencana tak berkesudahan. Tuan Su. Benarkah yang dikatakan Yunge? Ya, benar. Tak lama kemudian, belalang di sini akan 10 kali lipat. Puluhan kali lipat. Jumlah belalang di depan mata sudah sangat menakutkan. Jika jadi puluhan kali lipat, bukan hanya ladang percobaan rusak. Kukira kota-kota sekitar akan kena musibah. Yang paling benci adalah bajingan ini tahu konsekuensinya, tetap nekat melakukan niat jahat. Hei
Tatapan matamu itu, jangan bilang mau bunuh aku lagi. Kalau kita kesempingkan fakta, apa kau sama sekali tak salah? Walaupun putri punya salah. Tapi ini bukan jadi alasan balas dendam Xia. Tuan Su bukan orang picik. Pendendam. Aduh. Bulan terang tahu hatiku, terang masuk ke hati. Yungu. Beri Tuan Su waktu lagi. Beta juga merasa Tuan Su. Takin melakukan ini. Yang mulia. Datang. Belalang. Belalang. Silent. Jumlah belalang sebanyak ini. Jika ladang percobaan habis, giliran dari sekitar kota-kota kena musibah. Ayah Kaisar, melihat kin sekarang. Kau masih percaya bajingan ini? Ani. Tuan Su. Aduh. Jangan panik. Belalang ini. Bagus, mereka datang. Tunggu aku tangkap semuanya. Dalam radius wushili ini, takkan ada lagi gangguan belalang. Mudah kau bilang, jumlah belalang sebanyak ini. Bagaimana kau tangkap semuanya? Lihat saja nanti. Tuan Su. Barang yang kau minta. Kami bawakan. Tak lama setelah keluar Institut Kinke, saya sudah buat insektisida versi lengkap. Tolong buka mata lebar. Saya akan mulai beraksi. Tuan Su tak apa-apa kan? Belalang itu semua dia undang sendiri. Jika terjadi sesuatu, dia menanggung akibatnya sendiri. Tunggu sebentar. Pak Su sudah berdiri. Berhasil. Yang mulia putri. Pastikan belalang mati semua. Tak ada tanda-tanda bangkit. Bagus sekali. Tuan Su sanggup berbakat. Bisa terpikirkan siasat jitu menggiring belalang terdekat. Musnikan sekaligus. Situ Hebat, Mingwe kau. Keren bisa banget, mengatur kan? negara Yu dengan baik. Aku yang Memang mendatangkan ayah benar mereka kau juga. harus belajar darinya. Ya, hamba tak kalah darinya. Mengyu. Kubelang. Begitu aku bergerak sedikit. Itu sudah batas dunia. Hanya belalang saja bisa musnah dalam sekejap. Hei, Oh. Bukankah ini putri yang keras kepala? Mencari bajingan ini kenapa? terima kasih. Hah? Kau ucapkan terima kasih. Jarang sekali dari ucapanmu terucap kata terima kasih. Benar-benar hal langka yang aneh. Kau memensing dan membunuh. Tak hanya menyelamatkan ladang. Tapi juga membuat rakyat 50 mil terbebas dari gangguan belalang atas nama rakyat Sia. Terima kasih. Aduh, kukira putri mau berterima kasih. Hal yang pernah kujanjikan, takkan kukurungkan lagi. Janji apa? Menikahimu sebagai istriku. Putri punya kesadaran itu sangat bagus. TAPI. Begitu aku bergerak sedikit. Maaf. Terpaksa jadi selir saja. APA? Hehe. Aku Putri Agung Sia, jadi selirmu. Mengyue itu Maharatu. Tak bisa jadi selirnya kan, Mengyu? Mau kan? Tidak mau. Dengar itu? Begini. Mengyue jadi istriku. Kalau kau jadi selirku saja, masuk akal. Sangat masuk akal. Anak kecil pilih-pilih. Aku mau semua. Hahaha. Rakos tak tahu malu. Sepanjang hidupku sebagai putri, belum pernah kulihat orang tak punya muka sepertimu. Kau baru saja melihatnya. Tuan Su suka bercanda. Tak usah kau anggap serius. Kaisar Xia. Lihat mataku yang tulus. Apa terlihat seperti bercanda? Ini. Putri ini akan hidup sendiri selamanya. Tapi takkan jadi selai siapapun. Oh ya, bagaimana jika Tuan Fulong?
Jika Tuan Fulong, itu keberuntungan Yun Ge. Aduh, Tapi di dunia ini, berapa Tuan Fulong orang bijak seperti itu? Kupahami. Kau benar-benar standar ganda. Putri. Xiao Huan, Jam Sejenai, Bukankah kau di Fulonggang? Apa iya? Ada kabar soal Tuan Fulong? Ya. Tarik napas dulu, bilang pelan-pelan. Ya. Senior Ahcai bilang, Tuan Fulong akan 3 hari lagi selesai berkelana, kembali ke Paviliun Fulong. Dan siap bahas pemberantasan. Sanggu? Tuan Fulong bersedia keluar. Pasti bisa hentikan bencana belalang. Rakyat jelata terselamatkan. Tuan Pavilion. Selama setengah tahun terakhir, Putri Yunge dari negeri Xia ini telah datang ke Fulonggang tidak kurang dari 30 kali. Lihatlah, mengapa tidak bertemu dengannya? Tahu. Menurutku dia cukup tulus. Mengapa tidak memberinya kesempatan? Bagaimana dengan 5 negara lain? Juga sering datang berkunjung. Tapi, tidak sesering kunjungan Xia Yunge. Karena harus bertemu. Kalau begitu, temui saja semuanya. Mengerti. Kaisar Xia. Sebenarnya, tak perlu repakin Tuan Fulong. Insektisida saya, efeknya sudah terbukti. Cukup diproduksi massal. Sebarkan di lahan gandum di mana-mana. Siapa tahu insektisida Anda akan ada efek samping tertunda? Wah. Putri, Anda ini kok punya 2 muka sih? Anda barusan berterima kasih pada sekarang. Begitu Tuan Fulong disebut, Anda berubah muka. Siapa suruh kau begitu rakus? Putri ini bersedia menikahimu. Kalau kau tidak bersyukur sama sekali, malah ingin aku jadi selirmu. Heh. Apakah masih ada waktu bagiku bersyukur? Mimpi orang Donggu. Ayah Kaisar, Tuan Fulong, karena sudah menyebarkan kabar. Itu berarti sudah menemukan cara mengobati belalang. Aku tak perlu lagi dipermalukan bajingan ini. Yunge adalah permata hatiku. Menjadi selir orang, aku sungguh tidak tega. Kaisar Xia. Ternyata perubahan muka sang putri belajar darimu ya. Kurang ajar. Aduh, aku hanya berpikir. Tuan Fulong, cara mengobati belalang mungkin tak sehebat saya. Bagaimana jika nanti kalian kembali memohon padaku? Kau benar-benar melamun. Jika hari itu benar tiba, jangan bilang putri ini jadi selirmu. Bahkan jika aku jadi budak, aku takkan keberatan sama sekali. Hei, itu katamu ya. Jangan bilang nanti aku mempermalukanmu. CIH. Permaisuri Mingyue. Selera Anda benar-benar bagus. Mendapat suami murah, bahkan tak peduli pada Tuan Fulong. Hei, aduh, aku belum menikah dengan Mingyue. Memanggilku suami sekarang terlalu dini. Apa kau tidak bisa tangkap intinya? Tuan Su tadi hanya bilang, cara mengobati belalangnya, mungkin tak hala dari Tuan Fulong, tapi tidak bilang, tak pajalai pada Tuan Fulong. Aduh, Mingyue benar-benar mengerti hati. Tuan Fulong adalah orang suci masa kini. Bijaksana bagai jurang, strategi bagai dewa, aura luar biasa. Siapa berani remehkan? CIH. Masih bilang putri ini standar ganda. Bukankah kau sendiri sama? Tadi kau malah menyambangkan diri. Bakatku menyamai Fulong. Kini mendengar Tuan Mongol, kau jadi menjelat lagi. Terus kenapa? Tuan Su, jangan merendahkan diri. Meskipun Tuan Fulong bagai bulan terang, menggegamkan. Tapi Tuan Su juga bagai bintang cemerlang, memiliki cahaya unik. Hahaha, Mingyue benar-benar mengerti hati. Istri utama ini, kau pasti jadi. Mulai sekarang, biarkan Yunge menyajikan teh. Kau. Hari ini sang putri sedang ceria, takkan mempermasalahkannya. Ayah Kaisar, saat ini kesehatan Anda belum pulih. Biarkan hamba menggantikan Anda. Bertemu Tuan Fulong. Baiklah. 3 hari kemudian akan bisa melihat Tuan. Yunge sangat mendambakannya. Saja bertemu Tuan Fulong. Aku sangat bersemangat. Mingyu, kamu tidak akan juga ingin menikah dengan Tuan Fulong kan? Parasang kepada Tuan hanya kekaguman, dan tidak ada arti lain. Lagi pula, aku bilang akan menikahi, pasti tidak akan mengingkarinya. Ada apa denganmu? Tidak ada apa. Hanya saja hatiku, tikap, berdetak kencang sekali. Karena Mingyu, kau begitu jujur. Aku juga akan memberitahu rahasia. Sebenarnya, aku adalah Fulong. Jangan bercanda seperti ini lagi. Aku sungguh. Siapa yang begitu berani? Berani menjadikan Tuan FLNG candaan. Beijing Gan, sudah sampai di Fulong Pass, masih saja bicara sembarangan. Kau benar-benar tak tahu diri. Putri Yun Ge. Apakah kau kenal orang ini? Namanya Su Yi.
Dulu dia dari negara Xia Agungku, seorang pegawai Akademi Sains. Kudenga, Negaraxia Dalabenkana belalang ini. Selamat dari bencana, berkaitan dengan Tuan Suyi. Mungkinkah dia? Benar-benar, itu aku. Si tua Xia Yuan bukankah bilang? Tuan Sudia undang 3 kali untuk keluar dari pengasingan, bagaimana bisa bersama? Kaisar Mingyu? Karena negara Xia punya orang tolol, salah mengira orang bijak jadi hama, memecatnya. Kan, Putri Yun. Kau bajingan berbakat tapi tak bermoral. Apa pantas disebut orang bijak? Bahkan jika terjadi lagi, putri ini tetap akan memekatmu. Putri negara Xia, mengapa kau bicara begitu? Semua orang tidak tahu. Bajingan ini memanfaatkan sedikit bakatnya untuk menghinaku, sombong sekali, dan berani bilang bisa menyaingi Tuan Fulong. Sungguh sombong. Sungguh tak masuk akal. Kaisar Mingyu, kau membawa orang seperti pemberontak ke Fulong Pass? Tak takut Tuan murka? Semuanya, tenanglah, Suyi. Tidak bermaksud meninggung. Jika dia tidak sengaja, dia tidak akan mengatakan dirinya adalah Tuan Fulong. Ucapan yang tak sopan itu. Patwa. Kau salah. Seperti kata Ming Yu, aku tidak bermaksud menyinggung, melainkan. Sengaja. Kurang ajar. Kau memang sombong. Sudah terpancing emosi, kalau begitu kalau kukatakan bakat Fulong dibanding dengan sebenarnya biasa saja. Berarti kau akan membuatmu marah hingga muntah darah dan mati. Kurang ajar. Pejenggan. Berani kau menghina Tuan FLNG, bahkan jika mati 10.000 kali, takkan bisa lolos dari dosamu. Sebelum aku naik gunung, bukankah sudah kubilang hati-hati dengan perkataan menggapetak tengga? Sayang, jangan khawatir. Semua terkendali dalam tanganku. Berhenti bicara besar, kau sudah membuat masalah besar. Tempat ini tidak aman, cepat turun gunung dan tunggu aku. Aduh, Tuan Fulong tidak akan sekecil hati. Sayang, jangan khawatir. Menjadikan Tuan FLNG candaan, menghina Tuan FLNG, tidak menghukumnya. Bagaimana menjelaskan pada Tuan Fulong? Benar. Pengkhianat ini harus dihukum berat. Situ Mingyu. Bahkan aimu yang telatayada. Takkan berani membela pendosa sebesar ini. Pikirkan matang-matang. Maharani Mingyu. Jangan bertindak gegabah. Karena Suyi sudah lancang terhadap Tuan Fulong, sekalipun harus dihukum, harus Tuan Fulong yang menghukum. Kapan giliran kalian? Ada apa ribut-ribut? Senior Akai. Apa yang kalian lakukan? Tuan Pavilion. Pemilik pavilion. Di mana pemilik pavilion kalian? Tuan Su. Pemilik pavilion memanggilmu. Senior Asai. Guru Fulong, kenapa bajingan ini diajak masuk sendirian? Bayinggan. Teman-teman tidak tahu, anak durhaka ini berani meledek. Menghina Guru Fulong. Kami akan menghukumnya. Anak durhaka. Penjahat seperti ini harus mati untuk menebus dosa. Baik. Kalian terus menyebut bajingan dan anak durhaka, penjahat dengan seenaknya. Tahukah kalian? Kalianlah yang menghina. Guru Fulong Simanya. Senior Asai. Mengapa Anda berkata begitu? Dasar tidak tahu diri. Kalian buta semua. Asai, bukannya kau bilang Guru Fulong mau menjemputku? Tuan Su. Silakan. Suyi. Sayang, tenang saja. Keberuntungan suami lebih keras dari kura-kura. Takkan ada masalah. Anna. Senior Asai. Mengapa marah sekali? Mungkin, beliau kesal kami ikut campur. Ratu Mingyu benar. Hukumannya harus dari Guru Fulong sendiri. Bukan urusan kita. Aku mengerti. Guru Fulong mengundang pengkhianat. Tentu tahu kelakuannya. Akan menghukumnya. Benar. Masuk akal. Suruh mereka masuk semua. Siap. Silakan masuk semua. Celaka. Pemilik pavilion lupa pakai janggut palsu. Bagaimana mungkin Guru Fulong?
Pemilik paviliun. Janggut palsu Anda. Ada urusan? Sudah selesai. Pemilik paviliun memang kreatif. Hehe. Guru Fulong, kenapa tampak begitu muda? Inilah orang yang Yun Ge ingin nikahi. Tampan dan berwibawa. Hadron, kita bertemu lagi. Hormat pada Guru Fulong. Ini putri Raja Yuezho dulu. Kini Ratu Negara. Memang wanita luar biasa. Cantik memesona, berwibawa luar biasa. Dan punya visi besar. Bagus. Terlalu dipuji Guru. Sorot mata Guru Fulong, kenapa aneh ya? Seperti ada nuansa mesum yang familiar. Bagaimana mungkin aku berani menuduh guru penolong naga? Dosa besar. Jika bisa mendapat pujian sekilas dari guru, Yun Ge takkan menyesal seumur hidup. Kau juga tak kalah. Aku tahu kalian datang kemari untuk mengatasi wabah belalang seperti yang kalian harapkan. Kini, aku telah temukan solusinya. Nanti, akan kuajarkan pada kalian. Terima kasih Guru. Guru, you punya permohonan. Kaisar Yu boleh langsung bicara. You mohon pada guru. Ampuni Suyi. Suyi adalah si brengsek yang tadi menghina aku di luar. Apa hubunganmu dengannya? Hingga kau rela memintakan ampun? Jujur saja, Suyi adalah calon suamiku. Sima Yu, kau bilang penista guru itu adalah tunanganmu? Ini lelucon macam apa? Penguasa tak main-main. Kaiser Yue. Kau benar-benar naif. Kalian kan bukan yang menikah. Ngapain kalian panik? Tak tahu terima kasih. Kalau bukan karena ayahmu, teman lama kami, siapa mau ikut campur? Benar juga. Haruskah aku berterima kasih? Istriku gagah lawan 4. Sungguh mengharukan. Nanti suamimu akan memberimu kejutan. Bikin mereka iri. Sudahlah. Masalah Suyi akan dibahas nanti. Guru. Yun Ge juga ingin minta tolong. Oh? Silakan katakan. Sejak kecil Yun Ge sering dengar kisah guru dari ayah. Nama guru tersohor di mana-mana. Yun Ge sudah lama mengagumi. Jika guru tak menolak, Yun Ji bersedia menjadi istri guru. Ini benar? Pasti benar dong. Kau mau jadi istriku? Kecelasan Yun Ge langit bumi yang saksi. Jika guru setuju, Yun Ge akan serahkan negara sebagai mas kawin untuk guru. Ayah pasti mendukung. Semua tahu Guru penolong naga anti kemewahan. Ini bukan sekadar hadiah negara. Ini cara licin minta guru turun gunung untuk bantu negara Hia. Tua bangka Xia Yuan Licik sekali ya. sampai pakai siasat kecantikan. Aku akan panggil 18 putriku yang cantik jelita. Masih sempat kan? 18 labu jelekmu. Cuma bikin mata guru perih. Guru. Aku pun putri. Tak kalah dari Xia Yun Ge. Tua bangka brengsek. Kaiser Kang. Kurang ajar. Kau sungguh tak tahu diri. Berani-berani sebut putriku labu. Aku juga punya putri. Keluargamu yang labu semua. Diam Simua. Harusnya putri duluan menikah. Lihat para tua bangka ini. Kalau 15 tahun lalu sudah begini. Putraku sudah jadi Xiayanj, kau bahkan belum melihat wajahku. Sudah mau menikahiku. Bagaimana jika wajahku sangat buruk rupa? Yang Yanj Kagumi adalah bakat tuan apapun rupa tuan. Hati Yunge takkan berubah. Hanya tuan yang kunikahi. Bake it. Kudengar, Suyi juga berbakat, bukan? Beberapa hari lalu dia melamarmu. Mengapa kau menolak? Suyi, dia hanyalah pengecut rendahan, berpikiran sempit, suka memaksa, dan sombong. Mana bisa dibandingkan dengan Tuan Fulong yang berbudi luhur? Hei, kulihat. Xiayanj, jika kau hina Suyi lagi, aku takkan segan marah. Orang seperti Suyi, berbakat tapi tak bermoral. Hanya kau yang mau. Aku, Xiayanj, sekalipun mati, takkan jadi istrinya. Kau, Sudah cukup. Aku mengerti maksud. apakah Tuan menerima permintaanku? Bukan. Xiayanj. Aku tak bisa menikahimu. Yunge mengerti. Tuan adalah orang suci. Yanj tak pantas. Bukan sol pantas atau tidak. Ini hukum sebab akibat. Semua sudah dideklarasikan. Tuan, apa maksudnya?
Aku ingin kau menjadi istriku. Jangan kira-dengan sedikit bakatmu, kau bisa semena-mena padaku. Putri ini lebih baik mati sendirian daripada jadi selai. Jika sampai terjadi, tak perlu jadi selai. Sebagai budak pun, aku takkan protes. Semua ini adalah pilihan terakhirmu. Yunj, tak berani memaksa Tuan menikahiku. Tapi ada permintaan kecil. Boleh Tuan mengabulkannya? Katakan, Yunj, ingin melihat wajah asli Tuan. Sekejap saja. Hidupku takkan sia-sia. Kurang ajar, Xiao Yunj. Permintaanmu ini terlalu lancang. tak apa. Jika kau penasaran dengan wajahku, mengapa tak mencoba membuka cepengku? Tuan 风先 Fulong, 生 Yunj, 云哥， mohon maaf. Su Yi? Tuan Fulong. Bagaimana bisa? Xiayanj, lama tak jumpa. Sui, Tuan Fulong. Sebenarnya, aku. Dialah Fulong. Sui tidak membohongiku. Dia benar-benar Tuan Fulong. Terkejut. Bagaimana mungkin kau? Ini tidak mungkin. Orang hina dan keji yang kau sebut, sombong dan arogan berkepala batu, Su Yi si penjahat kasar itu, adalah Tuan Fulong. Xiayanj. Setelah berputar-putar, tetap aku menjejak impian tak terduga? Minggir kau. Berani sekali. Berani memalsukan identitas Tuan Fulong. Palsu. Benar. Kami 15 tahun lalu sudah bertemu Tuan Fulong. Bukan seperti dirimu, kau pasti penipu. Ya, pasti palsu. Hei! Kalian berempat tua bangka, mata sudah rabun rupanya. RCAI, bawa barang itu ke sini. Siap. Siap. Empat Tuan. Terlihat familiar? Benar. Tuan Fulong. Di mata kalian berempat yang tua ini. Jenggot palsu ini. Baru dianggap sebagai inti Fulongku? Kalian benar-benar sudah pikun. Tuan Fulong, mana mungkin masih muda begini? Apa yang aneh dari ini? Pemilik pavilion kami adalah orang terpilih langka. Jangan samakan beliau dengan pikiran manusia biasa. Ha! Pujianmu cukup bagus. Malam ini dapat paha ayam. Xiao Yunj. Bahkan senior Acai bilang begitu. Masih apa yang kau ragukan? Tuan memang dewa turun ke bumi. Tak tersentuh waktu duniawi. 15 tahun. Wajahmu tak berubah sedikit pun. Diva. Jadi Su Yi. Benar-benar Tuan Fulong. Orang yang ku nanti-nanti telah memberiku banyak kesempatan. Aku mau kau menjadi istriku. Ming Yue sudah beri aku 10 lapis mas kawin. Maaf. Kau harus rela jadi selir. Ini bukan masalah cocok tidak. Putaran sebab akibat. Segalanya. Sudah ada takdirnya. Semua ini adalah pilihan terakhirmu. Rupanya. Aku sangat konyol. Istriku. Hadiah suamimu ini. Apakah kau suka? Kaisar sangat menyukainya. Kaisar Mingyue. Selamat. Selamat. Dulu kalian bilang Kaisar bodoh? Ah tidak. Jangan bercanda Kaisar. Kami sangat iri padamu. Mana mungkin bilang bodoh. Benar. Pemilik pavilion. Alatnya sudah dibawa. ACAI. Tunjukkan cara pakainya. Ini alat semprot punggung. Temuan pemilik pavilion. Tingkatkan efisiensi penyemprotan, hemat tenaga kerja, dan mudah dioperasikan. Alat ajaib. Benar-benar alat sakti. Memang Tuan Fulong. Bisa ciptakan benda hebat. Makanya aku disebut jenius. Bagikan semuanya. Siap. Hadron. 2 dokumen di tanganmu. 1 blueprint alat semprot. Satunya lagi. Naskah insektisida penguasa dengan formula bawa pulang untuk diproduksi. Distribusi ke semua warga. Wabah belolokan akan hilang. Terima kasih Tuan. Ngomong-ngomong.
Jika masih ada yang tidak dimengerti, tanya Xia Yanj. Soalnya, dia sudah berpengalaman. Rencana pembasmian sudah. Sekarang, ada masalah besar lain, harus kita bahas bersama. Yakni, perkawinanku dengan Ming Yue. Apa? Urusan pernikahan. Benar, harus dibahas serius. Saat ini sedang masa kritis penanggulangan bencana. Perlu akara bahagia. Untuk semanggati rakyat. Benar. Pernikahan Tuan dengan Kaisar akan jadi berkah bagi negeri. Pasti membawa kesejahteraan rakyat. Tuan. Mulianya, Betul. Mulia apanya? Aku tergila-gila pada Ming Yue. Xia Yanj. Mengenai pernikahanku dengan Ming Yue, apa pendapatmu? Tuan dan kaisar perempuan Ming Yue saling mencintai. Pasangan sempurna. Yunge hanya bisa mendoakan pernikahan bahagia. Harmonis selamanya. Terima kasih doanya. Tuan. Yunge tiba-tiba tidak enak badan. Takut melanggar protokol. Permisi duluan. Putri Xia ini, kenapa tiba-tiba pergi? Ada apa ini? Pernikahanku dengan Ming Yue. Mohon bantuan kalian semua. Ada saran bagus? Silahkan utarakan. Kita diskusi bersama. Menurutku bisa begini dulu, lalu dilanjutkan begitu. Tuan. Aku punya ide. Putri. Sudah bertemu Tuan Fulong? Putri. Ana. Bukankah Putri Heling menggagami Tuan Fulong? Kenapa hari ini malah terlihat tidak senang? Xiao Huan. Aku melakukan kesalahan fatal. Tahukah kau, Su Yi sebenarnya? Siapa kau? Kenapa mencoba membunuhku? Hi, Kau orang utara. memang Putri Xia. Cuma meludah sekali. Kau tahu asalku. Bukan. Aku mengenalimu dari pedang ini. Hanya orang utara suka model pedang begini. Kau memang hebat. Putri. Ini kaki Bukit Fulonggang. Mengapa ada orang utara di sini? Fulonggang terletak di pusat 6 kerajaan. Kehadiran orang utara di sini mungkin. Cepat laporkan situasi ke Tuan Fulong. Baik. Xiao Huan, cepat ikut aku kembali ke Xia. Baik. Awasi ketat. Kalau ada yang lolos lagi, kalian semua akan kubunuh. Baik. Bagus, bagus. Nanti. Ikuti saran kalian. Aku akan adakan pernikahan. Termega untuk Ming Yue. Fulong. Aku juga punya ide. Bagaimana kalau di hari pernikahan? Aku yang gantikan malam pertama. Kau bisa berdiri sambil mainkan suling untuk kami? Kau putra mahkota terdahulu, Qin Wudeo. Kau masih hidup? Dulu kami memberontak. Menggulingkan Kaisar Dakian dan para pejabat korup. Menumbangkan rezim. Hanya Qin Wudao ini. Yang Hailong. Aku beruntung. Saat itu tidak di istana. Jadi tidak mati di tangan kalian. Sisa-sisa dinasti yang runtuh. Kau kabur saja tak apa, tapi berani kembali membuat onar? Apakah kau ingin kami semua menghukum matimu di tempat? Urusan kita berdua. Akan ada waktunya nanti. Sasaran pangeran hari ini adalah orang lain. Qin Wudeo. Apa maksudmu? Sudah lama dengar Tuan Fulong. Adalah orang suci zaman ini. Kekaisaran Dakin bisa runtuh. Tuan Fulong pastilah kontributor utamanya. Ah tidak. Hanya trik kecil saja. Dasarnya Dakin terlalu lemah. Layaknya kertas robek, mudah hancur. Kau. Luar biasa Fulong. Hari ini akan kulihat. Berapa lama kesombonganmu? Ketua pavilion. Saat anak buah patroli Menemukan wilayah Fulonggang. dikelilingi orang tak dikenal. Tampaknya mereka bermaksud jahat. APA. Quechua. Bawa senjata rahasia? Habiskan para pengacau itu. Sekalian. Tenang dulu. Orang di kaki gunung kau yang bawa? Berani sekali kau. Aku memang pemberani.
Aku datang hari ini untuk menantangmu. Jika aku kalah, langsung pergi. Jika kau kalah, kursi ketua Pavilion Fulong harus kududuki. Zitu Mingyu. Juga akan kuperistri. Bagaimana? Kau tak layak lawan suamiku. Suamiku. Dia kuma anjing terlantar dari dinasti lalu. Tak usah dihiraukan. Istriku sangat berwawasan. Anjing terlantar. Ungkapan yang tepat. Kukira Fulong hebat. Rupanya cuma bersembunyi di balik wanita. Tantanganku pun tak berani terima. Malu disebut orang suci? Suamiku tidak sudi meladenimu. Kalau begitu, tak akan kupaksa. Tapi jika nanti beredar kabar, Fulong takut padaku Qin Wudao. kabur tanpa bertarung, pasti merusak. Reputasimu Tuan Fulong. Kau tak tahu malu. Benar, kau memang tak tahu malu. Aku tak suka orang yang lebih bejat dariku. Mau tanding apa? Aku penuhi. Suyi. Istriku, tenang saja, semua sudah terkendali. Seperti katamu. 3 babak pertandingan. Menang 2 kali jadi juara. Babak pertama. Adu kecerdasan. Perang pantun, kami buat pantun etc. Kau jawab pantun bawah. Lebih dari 10 detik. Tak jawab berarti kalah. Zetuyu. Aku tak terkalahkan. Silahkan mau apa? Baik. Chunxi Akidong. Hadapi Tuan Fulong. Musim semi, panas, gugur, dingin. Mari bertemu Tuan Fulong. Hello, Tuan Fulong. Ada apa ini? Qin Wudao. Bukankah kau bilang, Injin bertanding dengan Tuan Fulong, panggil empat wanita ini ke sini. Apa maksudnya? Mereka adalah orang untuk pertandingan sajak ini. Sungguh tidak masuk akal. yang menerima sajak sudah lemah? Kau malah berbuat curang. Jika saya tidak salah ingat, Tuan Fulong yang berkata, biarkan saya bertindak sesuka hati, karena terserah saya. Kalau begitu saya keluarkan 4 orang. Apa ada masalah dengan itu? Memangnya ada masalah? Kau sungguh tak punya malu. Fulong. Jika kau merasa tidak adil, katakan saja terus terang. Saya akan tugaskan salah satu dari mereka untuk bertanding dengan. Hanya saja orang-orang bilang Fulong hebat. Sekarang, menurut saya, dia biasa saja. Suamiku. Dia sengaja memprovokasimu. Aku tahu. Taktik provokasinya terlalu kasar. Qin Wudao. Taktik provokasi yang kasar ini, jangan pikir suamiku akan tertipu. Justru itu. Perangkap ini, pasti akan kuambil. APA, cara bertanding tak tahu malu begitu kau terima? Hanya trik receh. Tuan Raja Barbar benar. Fulong Zetarak Singdu. Pasti sombong dan angkuh. Serang harga dirinya, hasilnya langsung terlihat. Baik, karena kau begitu percaya diri. Chanlan, Xiao, Kyuxiang, Dongmai. Kalian maju satu persatu untuk melawannya. Jangan sungkan ya. Mohon bimbingannya. Tunggu sebentar. Fulong. Anda tidak akan menarik kembali kata-kata Anda, kan? Tidak, tidak, tidak. Maksud saya adalah, satu persatu begini terlalu merepotkan. Saya mau keempatnya. Maju bersama. Kurang ajar. Serang bersamaan. Beri pelayaran yang baik pada Tuan Fulong. Dengarkan baik-baik, sajak pertama saya adalah. Satu hati, dua mata memandang 3 pemandangan musim tak terlihat 4 gunung, 5 puncak, 6 bukit. Bagaimana melukis 7 warna, 8 rona, lukisan langit kezambelan. Fulong. Kau hanya punya 10 napas waktu untuk berpikir. Aturan yang dibuat Qin Wudao sangat merugikan Anda. Dalam keadaan normal. Anda pasti bisa membalasnya, tapi hanya dengan 10 napas. Sungguh terlalu terburu-buru. Sisa 5 napas. Diam. Suamiku sedang berpikir. 3 napas. Sajak kedua saya adalah 10 pasti, 9 yakin, 8 bakat terjamin, melewati 7 cobaan, 6 ujian, 5 tes, baru mengukir 4 laut, 3 sungai. Nama kehormatan seumur hidup. APA? Suamiku membalasnya dengan indah. Benar-benar Tuan Fulong. Tuan Pavilion, silakan duduk. Ya. Pemanasan selesai. Tunjukkan gerakanmu. Keluarkan semua jurus kalian.
Pertunjukan sesungguhnya baru dimulai. Selanjutnya, kulihat caramu menghadapinya. Terimalah serangan ini. Gunung hijau samar. Air hijau mengalir. Pria tua memancing di tepi sungai. Awan putih melayang. Langit biru cerah. Orang bermain catur di bawah panas. Saat larut dalam permainan, Salju jatuh di ribuan gunung. Seluruh negeri bersalju putih. angin bertiup di 4 penjuru. Hijau subur menyebar luas. Cahaya bulan di permukaan air. Angin naik di pegunungan. Kabut menyelimuti kolam dan dedalu. Teppanyaki Shenzhen. Dia ternyata begitu hebat. Sungguh luar biasa. Tanpa perlu berpikir. Bisa membuat kalimat serapi ini. Inikah kekuatan Fulong? Para wanita. Keluarkan jurus pamungkas. Wah, sungguh cantik rupawan. Tuan, dengarkan baik-baik. Pasangan atas saya adalah angin musim semi, dahan pohon dedalu, ribuan helai hijau. Tingkat kesulitan babak ini bukan pada kata-katanya, tapi pada siasat kecantikan. Mereka ingin mengganggu saat ini pikiran Tuan Fulong. Musim semi, panas, gugur, dingin. Semua ali dalam pesona. Dan parfum di tubuh mereka memiliki efek memikat kuat. Selama dia, Fulong, adalah pria, dia takkan bisa menolak. Kau memang hina dan tak tahu malu. Memang kenapa kalau ia? 10 napas telah berlalu. Fulong, kau kalah. Duel sastra yang disepakat. Kau menjeriak kami saja sudah keterlaluan. Tapi masih pakai cara hina begini. Di mana keadilannya? Benar. Ya. Suamiku, dia curang. Mari kita bertanding lagi. Tidak perlu bertanding lagi. Saya mengaku. Kau kalah. Jangan buru-buru. Saya hanya mengakui hasil ini. Tapi bukan berarti saya kalah. Apa maksudmu? Tadi saya memberi pasangan atas. Dalam 10 napas, kau tak menjawab. Bukankah kau yang kalah? Mungkinkah justru saya yang kalah? Benar sekali. Justru kau yang kalah. Saya kalah. Nona. Permisi. Apa yang kau lakukan? Nona Tati, saat menggunakan pesonamu padaku, kau tidak sekaku ini. Hahaha. Fulong. Aku tahu pesona Siahi sangat ampuh. Wajar jika kau tak bisa menahannya. Tapi kau juga jangan langkang begitu. Jika kau suka ksiahe. Pangeran ini akan memberikannya padamu. Hahaha. Yang mulia begitu nakal. Bercanda seperti ini padaku. Sudah sampai di titik ini, kau masih memikirkan hal-hal yang tidak beres. Apa aku tidak cukup bagimu? Istriku, jangan salah paham. Aku melakukan ini hanya ingin membuktikan pada mereka pertandingan tadi. Mereka kalah. Apa maksud perkataanmu? Jawabannya ada pada gadis ini. Pada diriku? Sembilan bunga merah. Hanya 9 bunga merah penghias. Apa yang bisa dijelaskan oleh itu? Boleh saya bertanya, Nona, apa bait pertama tadi? Semilir angin bela 1000 helai hijau. Sebagaimana diketahui umum, 9 adalah angka tertinggi. 9 bunga merah penghias ini, yang berarti 1.000.000 titik merah. Gadis itu bernama Siahi. Menggunakan nama Anda untuk membuat bait. Jadi bait kedua saya adalah hujan musim panas basahi teratai. 1.000.000 titik merah. Luar biasa. Tuan benar-benar hebat. Bait kedua Tuan sungguh brilian. Semilir angin bela 1000 helai hijau. Hujan musim panas basahi teratai 1.000.000 merah. Ternyata suamiku sudah sejak lama merangkai bait kedua. Sementara kalian tidak memberi bait dalam 10 napas. Jadi, kalianlah yang kalah. Jawaban saya ini, apakah Anda puas? Chin Wudeo, tadi Anda sendiri yang bilang, saat bertanding boleh pakai trik kan? Terlebih lagi, suami saya hanya menyembunyikan jawabannya. Caranya tentu tidak sekotor Anda. Baiklah. Jadi apa kalau Anda memenangkan laga ini? Babak kedua. Kita adu bela diri. Adu bela diri? Benar. Orang ini bernama M.A. Dali, adalah pangeran ini, seorang jenderal tangguh yang baru direkrut, terutama mahir menggunakan tombak. Di pertandingan bela diri berikutnya, saya akan menurunkannya. Kekuatan yang luar biasa. Bagaimana Qin Wudao bisa merekrut jenderal yang begitu tangguh? Aku selalu merasa ada yang aneh. Perawakan orang ini.
Terlihat seperti orang barbar utara. Aturan adu bela diri adalah, Jenderal tangguh kami, M.A. Dali, akan melempar 3 tombak panjang. Anda bisa, dalam jarak 50 langkah, menghindar sesuka hati. Jika Anda bisa menghindar atau menangkap ketiga tombak ini, maka Anda dianggap menang. Maksud Anda? Saya harus jadi target bergerak manusia baginya? Anda bisa memahaminya seperti itu. Tidak bisa. Ini bukan berarti dia berkompetisi denganmu, tapi jelas-jelas menargetkan. Dia selalu menargetkan saya, istriku. Baru sadar sekarang? Aku tahu, tapi babak sebelumnya kan adu sastra. Tidak membahayakan nyawa. Jika Anda menerima adu bela diri ini, kemungkinan besar Anda celaka. Tuan Fulong tidak pandai hal ini. Konyol, siapa tak tahu Tuan Fulong ahli strategi? Tidak ahli dalam bertarung. Bagaimana Anda bisa terpikirkan cara bertarung yang begitu tidak tahu malu ini? Tidak tahu malu. Di babak adu sastra lalu, mereka mengeroyok yang sedikit. Apalagi yang Tidak bisa dia lakukan? Tuan, Mengapa tidak orang tua ini saja yang bertanding? Saya juga bersedia bertanding. Hal yang begitu menyenangkan. Tentu saja, ketua pavilion ini akan datang sendiri. ini. Tuan ini. Apa yang kau lihat? Aku, sang ahli strategi nomor 1 dunia, juga menguasai sedikit jurus. Ada APA? Masuk akal, masuk akal. Benar, benar. Fulong, apa perlu kuingatkan kau? Sebagai pihak bertahan, kau takkan sempat Kau banyak bicara. Sudah lama dengar kau, FLNG, orang hebat. Hari ini bisa mati di. Boss senjataku, Madali. Kau takkan rugi. Ah, Heitai heitai. Heitai heitai. Ah, ada apa tadi? Tiba-tiba melesat, terbang melewati. Bangsat itu beruntung. Bisa menghindar dari tembakan. Suamiku, kami menyerah dalam duel ini. Benar. Keselamatanmu yang utama. hai. Jika kalian menyerah sebelum mulai, masih bisa dimaafkan. Tapi tembakan pertama sudah dilangkahkan. Kalian harus lanjutkan duel. Tak boleh menyerah. Aturan siapa itu? Peraturanku adalah hukum. Fulong. Terima 2 tembakan tersisa. Atau kuserakan KE pasukan bawah. Hancurkan Fulong Gemyu. Kami tak takut. Asai. Aku takkan berhenti. Suamiku. Aku tahu batasan tak APA. Fulong mempertaruhkan nyawa untuk lanjutkan duel. Kau takut aku akan serang markas kami? Ternyata Fulong G. Tak sehebat rumor. Tuan Menwang. Baru dapat kabar. 2 hari lagi pemimpin 6 negara akan kumpul di Fulonggang. Ini saat tepat. Babat habis mereka. Fulong, ahli strategi bukan lawan sembarangan. Apa maksud Tuan? Aku kirim pasukan. Bawa mereka ke Fulonggang. Tugasmu adalah hadang mereka. Menurutku, Tuan terlalu khawatir. Lebih baik serang langsung. Bunuh mereka semua. Suamiku, kau pasti bisa? Tak masalah. Fulong, kau lolos dari tembakan pertama. Tapi keberuntunganmu takkan bertahan selamanya. Tembakan ini akan menghabisimu. Ayo habiskan aku. Gerakan APA ini Kau mau tangkap tombak Madali dengan tangan? Mencari mati. Tombakan hebat. Tapi di hadapan, aduh. Suamiku. Tuan. Jatuh ke bawah. Dia tertembak tombakku. Sekalipun tak jatuh, pasti tewas. Kukira Fulong hebat. Rupanya cuma segini. Kini Fulong tewas. Maka duel hari ini. Kemen anggangku. Zitu Mingyu. Fulong bukan apa-apa. Akula Yodo. Menyerahlah padaku. Kau akan bahagia. Lebih baik aku ikut mati, daripada kau menang. Nyonya, jangan sedih. Semakin sombong dia tertawa, semakin hancur akhirnya. Majikanmu sudah mati. Anjing liar masih menggonggong. Berani sekali kau. Siapa yang memberi keberanian pada Akai? Aku tidak.
Tapi kau si brengsek kecil, berani mengincar wanita Sui milikku? Bahkan dewa turun ke bumi sekalipun, hari ini kau tetap harus bersujud di hadapanku. Bagaimana? Tidak mungkin. Tuan Fulong. Benar-benar dewa, dewa sejati. Tidak, panggil aku Elmat. Suamiku. Jangan khawatir, sayang. Suamimu merasa dirinya sekarang sangat kuat. Syukurlah suamiku tak apa-apa. Tidak mungkin. Aku jelas melihat. Kau kena tombak medali. Bagaimana bisa tidak terluka? Brengsek, sekarang aku harus meluruskan dengan serius. Kena bukan berarti tembus. Mungkin tenaganya kurang, atau mungkin ujung tombaknya tidak cukup keras. Dasar Tekong Bohong. Aku jenderal terkuat suku utara. 3 tombak tak terkalahkan di dunia. Selain Raja Barber. Siapa berani meragukan tombakku? Ternyata orang suku utara. Chin Wudao. Kau benar berkolusi dengan suku utara. Pantesan Barani Semenamina. Haha. Aku hanya tak sengaja mendapatkan jenderal suku utara ini. Mana ada kolusi? Ada aturan larangan utus suku utara untuk lawan Fulong MU? Suamiku. Kurasa ini tak sesederhana itu. Lihat saja tindakan mereka. Fulong. Kami masih punya 1 tombak. Jika kau sudah siap, lanjutkan pertarungan. Akan kutenani sampai akhir. Tombak pertama kau lolos kebetulan. Yang kedua hanya pakai separuh tenaga. Untuk tombak ketiga ini akan kutembus baja pelindung. Kalau begitu, mari lihat tombakmu yang keras. Atau meriamku yang lebih dahsyat. Bagaimana kau melakukannya? Inilah kekuatan pengetahuan. 2 babak pertama aku menang. Perlukah ada babak ketiga? Baja itu benar-benar aneh, bisa bawa orang terbang, dan memiliki serangan dahsyat, jika bisa kukuasai. Ani. Chin Wudao, barusan sudah bilang, kalah harus pergi. Kenapa kau ingkar janji? Haha. Bukankah kau sendiri yang bilang aku tak tahu malu? Fulong. Bagaimana kalau kita bertukar? Transaksi apa? Serahkan baju besimu padaku. Pangeran ini akan membiarkan kalian hidup. Suamiku, jangan percaya dia. Dengar itu, istriku bilang kau pengecut dan tak tahu malu, suka ingkar janji, jadi aku tolak tawaran. Kau pikir kalian masih punya pilihan? Suamiku. Tak disangka kita belum menikah. Sudah harus mati di sini. Tapi mati bersama. Ming Yu sudah puas. Jangan ngawur, siapa bilang kita akan mati? Dan kalian berempat, bersikap pesimis. Ini mau tunjuk ke siapa? Tertawa sekarang. Tuan benar. Kita harus tertawa. Tertawa lepas. Menganggap kami lemah? Wahaha. Kalian salah paham. Hahaha. Hahaha. Tertawalah. Akan kubuat kalian tak bisa tertawa. Bunuh mereka. Apa yang terjadi? Apa ini? Untung Quechua bijaksana. Suruh sembunyikan. Senjata rahasia di sini. Siapa yang berani gerak? Langsung kubur. Senjata tersembunyi. Salah, ketua bilang, ini bukan senjata tersembunyi. Ini senapan serbu. Cuma butuh 1 peluru untuk mengantarmu ke neraka. Peduli setan macam apa kau? Kami banyak orang. Mau hadapi bagaimana? Begitu banyak orang. Senior Akai, bisa atasi ini? Masalah magazine. Serbu. Aduh, bagus. Ini luar biasa. Apaan ini? Senjata mematikan.
Memang Tuan Wulong bisa bikin barang luar biasa. Dengan senjata ini, pasti tak terkalahkan. Sudah pasti. Kaya Tuan Fulong. Mana ada yang biasa? Betul. Sael, Chin Wudao Kaber. Mimpi, kau pikir akaku mainan? Aku mati. Pangeran ini mati. Ha. Tak berdarah. Aku hidup. Aku selamat. Humph. RCAI. IMMU harus latihan. Hehe siap, ketua. Masih ada kata terakhir? Kumohon jangan bunuh aku. Aku bisa kasih rahasia. Kau pikir, Kau benar-benar. mengalahkanku, sebenarnya tugasku, hanya mengulur waktu. Raja Babasuda mengirim pasukan ke enam negara. Hahaha. Saat ini, Kinam negara mungkin. sudah jatuh ke tangan kami. Hahaha. APA. Xia Yuan. Dari enam negara, 5 sudah kukuasai. Hanya siamu yang masih bertahan. Aku. Melihat usiamu yang renta, masih berani bertempur. Jika kau belutut menyerah. Aku akan membiarkan mayatmu utuh. Bajingan Utara. Hahaha. Aku Xia Yuan. Selama masih bernafas, takkan kau sentuh gerbang hiamu. Ayah benar, kami akan bertarung sampai titik darah penghabisan. Hast. Yunku. Kenapa kamu datang? Ayah Kaisar, kini negara dalam krisis. Sebagai rakyat kerajaan Hia, putri kerajaan. Tak ada alasan mundur, kini bangsa barbar menyerang. Aku Yunge, walau seorang wanita, tetap akan menggenggam senjata, mengenakan zirah, bertempur hingga titik darah, Lendanji Tanah dan Ersia. Bagus sekali, sungguh kisah wanita tak kalah pria. Xia Yuan. Kau telah melahirkan seorang putri pemberani berhati baja. Saat raja ini tembus gerbang Xia, akan kubuat Xia bertekuk lutut. Mempelakau, Ayah Kaisar. Hamba bersedia berjuang bersamamu. Baik. Semua jenderal, dengarkan. Hari ini, bertempur sampai mati melawan musuh. Pertahankan kerajaan Xia. Bunu. Qin Wudao. Kau memang bersekongkol dengan barbar utara. Ini kejahatan yang amat keji. Sungguh tercela. Kalian para pengkhianat. Berhak apa bicara begitu? Ini memang wilayah Dakian. Aku sang putra mahkota, hanya ingin pinjam kekuatan barbar utara. Semua yang milik Dakian. Ku ambil kembali. Jika Dakian tidak bodoh dan lemah, keenam negara takkan mendirikan rezim baru. Kau pikir dengan bantuan barbar utara, membantu menaklukkan 6 negara, akan membantumu membangun Dakian lagi? Mempelakau. Lalu kenapa? Asal bisa singkirkan kalian para pengkhianat, meski jadi kaisar boneka. Aku rela. Kau. Akan kubunuh kau. Haha. Istriku. Kau harus menempelkan pistol ke badan. Lalu arahkan moncongnya. Ya, begini saja. Aku mengerti. Jangan bergerak. Ah, sudahlah. Suamiku, APA yang kau lakukan? Membunuhnya seperti ini terlalu mudah baginya. Tiba-tiba aku punya ide bagus. IDE APA. Menikam hati, bukan hanya raga. ACAI, sisanya kuserahkan pada ketua pavilion akan pergi duluan. Baik. Busur dan panah. Ayah Kaisar. Pasukan musuh datang mengancam. Tentara kita takkan bertahan lama. Nak, cepat pergi. Jangan hiraukan aku. Tidak bisa. Para prajurit berjuang berlumur darah demi Ramadan negara. Mana mungkin Yun Ge kabur sendiri. Jika harus mati, mati di medan laga. Aduh. NAK hati-hati ya.
Keren kan? Kau adalah Kaisar Xia. Tuan Su. Suruh orang-orangmu mundur. Baik. Semua prajurit, dengar perintah, mundur ke gerbang kota. Siapakah kau? Haha. Kau tak tahu siapa aku? Sebut namaku. Agar kau tercat. Aku takkan ganti nama dan tak ubah marga. Suyi. Itulah aku. Suyi? Pernah dengarkah? Tuanku Raja Barber. Dialah Wulong. Diam. Atau Cubidal kau. Tidak berani, tidak berani. Ketua Pavilion. Tuan Su. Ternyata Fulong. ayah Kaisar. Tuan Su memang adalah Tuan Fulong. Barbar Utara masuk perbatasan. Situasinya mendesak. Yun Ge belum sempat memberitahu ayah Kaisar. Kami tak menyangka. Raja Barbar begitu hina. Berani menyerang saat kita membahas pemberantasan HAM. Diam-diam mengirim pasukan. Usianya masih muda. Ternyata legenda Fulong. Jadi, bagaimana jika Fulong? 6 negara hanya tersisa 1. Raja ini pasti akan dobrak gerbang mereka. Fulong. Kau pikir hanya dengan dirimu bisa mengubah situasi? Kenapa tidak bisa? Jangan lupa. Ayahmu ada di tanganku. Ayahku. Bukankah itu ayahmu? Dia sendiri yang bilang. Bilang setelah kau satukan 6 raja, akan tunduk serahkan tahta kepadanya. Qin Wudao. Tuanku Raja Barbar, ampun, saya tidak pernah bilang begitu. Fulong yang memfitnah saya. Tuanku Raja Barber. Bukankah kau sendiri yang bilang? Saya. Memakai kekuatan Barbar Utara, bangun kembali Kekaisaran Gan Mu. Saya memang pernah bilang, Tapi tak pernah terpikir. tidak sopan pada Tuanku Raja. Tuanku Raja Barber. Saya rela jadi bonekamu. Anjing penyerit yang baik. Bukan. Dia bukan anjing. Dia ayah anjing Raja Barbar. Raja Barbar, aku beri kau 10 detik. Segera mundurkan pasukanmu. Jika tidak, ku buat kepala ayahmu jatuh. Fulong sialan. Pasti sudah gila. Tak waras. Fulong. Aku tahu kau licik. Tapi di hadapan kekuatan mutlak, siasatmu. Bukan apa-apa. Bawa busur dewaku. Tuan. Hati-hati. Busur panah itu terlihat hebat. Fulong. Raja ini beri kau 10 detik. Bebaskan Qin Wudao. Atau Raja ini akan membuatmu merasakan dahsyatnya busur dewa. Jika kau ingin menarik buzzer pada Tuan Yunke, maka pijak dulu mayatku, atas namaku. Xia Yunqi, apa yang kau lakukan? Tuan. Yunji tahu, apapun takkan bisa mengubah. Hei Tuan. Karena hidup ini tak bisa menikahimu sebagai istri. Jika harus mati, biarlah Yunji mati di hadapan Tuan. CIH, jangan bicara soal mati, mengucapkan hal sial. Sepuluh detik telah tiba. Tuan Raja Barber. Kekuatannya lumayan juga. Hanya saja bidikannya kurang tepat. Raja ini hanya ingin katakan, kau mau ancam raja ini pakai Qin Wudao, sungguh lelucon besar. Aku mengerti, kau sengaja melakukannya. Aduh. Sayang sekali, anjing yang patuh. Fulong. Raja ini lihat kau punya keahlian. Jika kau bernyanyi setia padaku. Aku akan ampuni nyawamu. Jika tidak, raja ini akan tembak berikutnya. adalah kau. Aku, Suyi, setidaknya adalah sosok terpandang. Bagaimana mungkin pada dirimu, pembunuh ayah, binatang laknat ini bukan merusak reputasi orang suci nomor 1 dunia? Raja ini berulang kali memberimu. Tapi kau tetap menghina raja ini. Sungguh tak tahu diri. Jika kau berkata begitu, maka aku beri kau lagi 1 kesempatan. Jika tidak, saat aku bertindak, kau takkan punya kesempatan untuk lari. Oh ya? Aku tak percaya. Sayangku, dia tak percaya padaku. Percaya atau tidak tak penting. Aku akan selalu percaya padamu. Dengan kata-katamu, aku sangat percaya diri. Raja Barber, tunjukkan padaku busur doamu, sebesar apa kekuatannya. Ini.
Dia bisa terbang. Berpura-pura jadi dewa. Aku ingin lihat. Siehe hebat APA yang kau punya? Bagaimana mungkin? User 2 Raja Barber. Kekuatannya tak terbatas. Ini dari negeri Barbar Utara. Senjata jarak jauh nomor 1. Menembus 10 orang sekaligus bukan masalah. Ternyata oleh Dipatikan. APA Sinaka Haya itu? Apa kalian melihatnya jelas? jika Fulong benar-benar dewa, terbang di langit, menggali bumi. Mahakuasa. Kemampuan suamiku. Bagaimana bisa kalian bajak laut Barbar Utara? Dibandingkan Raja Barber, segera mundur. Kita sudah bertarung sampai sini. Hanya tersisa satu kota. Maka kita bisa kuasai dunia. Apa kalian rela mundur? Tidak rela. Tidak rela. Baiklah. Maka ikuti aku. Serbu ibu kota Dacia. Biarkan orang dataran tengah ini. Semuanya menjadi milik kita. Budak Barbar Utara. Serang Nedrisya. Tangkap Fulong. Barbar Utara tak terkalahkan. Orang-orang ini sungguh gila. Orang Barbar Utara suka perang. Memang benar. Karena kalian sudah memilih. Jangan salahkan aku yang kejam. Hari ini, biar kalian Barbar Utara lihat, senjata pamungkas tak terkalahkan milikku. Salaka. Jelikan Meniam Birkensteiner ITU. Menying Kia. Hahaha. Fulong. Ini senjatamu. Senjata pamungkas tak terkalahkan. Jauhnya tak seperti air seniku. Raja Barber. Pasti baju zirah baja Fulong mengalami kerusakan. Fulong sangat sombong karena Bergantung pada Bayu Tsiranya. kini baju zirahnya rusak. Dia tak perlu ditakuti. Surga benar-benar membantu Barbar Utara. Hahaha. Aku hanya memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau tetap bersikeras, aku sungguh-sungguh akan bertindak. Sampai di sini. Untuk apa kau getak-getak? HHH. Sudah puluhan tahun. Masa pemberontakannya panjang sekali. Dari mana suara itu? Apa kalian mendengarnya? Suara apa itu? Suara apa? Sudah kubilang pada kalian, jangan paksa aku bertindak. Jangan mendekat. Kalau kalian mendekat lagi, aku akan bertindak. Tunggu. Kalau mendekat lagi, aku akan bertindak. Ternyata Pak, dia sungguh tidak bercanda. Cepat pergi. Mundur. Maju. Selesai. Bulan terang. Tunggu sampai kau selesai menata negara bulan. Ingatlah datang ke Fulonggang, mencari dirimu yang tampan, suamiku yang tampan rupawan. Aku pergi. 15-15-20. 15-15-10. Tuan. Setelah Raja Barbar ditangkap, tentara Barbar Utara di berbagai telah berurutan menyerah. Kota-kota yang telah diduduki, semuanya telah dikembalikan. Ya. Selain itu, setelah peperangan usai, kami segera memerintahkan pembuatan pestisida dan penyemprot didistribusikan ke daerah. Efeknya sekarang nyata. 15-15-20. 15-15 tidak. Ya, bagus sekali. Apakah dia mendengarkan? Tuan. Kami punya satu permintaan lagi. 15-15 ad. Katakan. Kami bersedia menggangkit Tuan. Mohon Tuan naik takhta. Menyatukan dunia. Mingyue juga bersedia. Mohon Tuan naik takhta. Sayang. Mengapa kau sama seperti? Mingyue tidak main-main. Kini perang baru saja usai. Pemberantasan belalang mulai. Saatnya membangun kembali segalanya. Sangat butuh pemimpin besar. Orang itu hanyalah Tuan. Sayang, kau juga berpikir begitu. Ya. Karena sayang sudah berkata. Maka Tuan Pavilion ini setuju dengan pendapat kalian. 6 negara menjadi 1. Mulai sekarang kita panggil Negara Besar Qian. Ah, ini
Tidak bisa. Bagaimana bisa pakai nama ini? Mengapa tidak bisa? Besar kian tidak bisa. Besar Chen adalah Bikas Negara. Ya, Sangat tidak beruntung. Jadi, menurut kalian, nama negara apa yang cocok? 15 tahun lalu, kami berkat siasat Tuan, mendirikan 6 negara. Kini, 15 tahun kemudian, kami kembali karena Tuan. untuk menyatukan 6 negara. Maka nama negaranya Naga. Disebut negara Naga. Bagaimana pendapat Tuan? Negara Naga. Ya, masuk akal. Negara naga bagus. Jika Tuan tidak suka, kita bisa diskusikan lagi. Ya, Tidak. Ya, itu saja. Mulai sekarang, namanya negara naga. Bagus, bagus. sudah kubilang sejak dulu. Tuan pasti akan suka nama negara naga ini. Dasar kau tak tahu malu. Ide ini aku yang pikirkan. Kau pencuri. Kau. Aduh, mengapa kalian masih memakai gelar itu? Oh. Hamba. Tunggu. Dalam hati saya, lebih cocok lagi kandidat naik tahta. Tuan adalah yang kami kagumi, seorang bijaksana. Di dunia ini, bagaimana mungkin ada yang lebih cocok jadi raja? Kandidat yang paling cocok. Tentu saja sayangku. saya tidak bisa. Aduh. Sudah kubilang kau pasti bisa. Semuanya. Saya sangat dukung kalian. Dan juga mendukung kalian ganti nama negara menjadi negara naga. Namun, orang yang paling cocok naik tahta bukanlah aku. Melainkan istriku. Mingyu. Suamiku, aku. Sayang. Dengarkan aku dulu sampai selesai. Kalau aku hanya ingin jadi pendukung setia di balik layar. Menjadi seseorang yang sepenuh hati membantu istri, merintis karir, pria rumahan yang baik. Siapapun di antara kalian yang tidak setuju, siapa yang menentang? Astaga. Ini. Ya ampun, benar begitu? Bagaimana ini? Tuan. Kami kira. Jangan kau kira. Aku mau pikiranku sendiri. Tuan, Anda salah paham. Kami kira. Maharani Mingyue naik takhta. Adalah langkah yang bijaksana. Lagi pula, kalian berdua adalah satu. Siapa yang naik tahta? Apa bedanya? Ya. Sayang. Lihat, mereka tidak keberatan. Jangan kau tolak lagi. Kalau begitu upacara pernikahan kita akan diadakan saat upacara pelantikan. Bagaimana? Sayang begitu terburu-buru. Ingin menikahiku? Bukan karena kau memanggilku sayang terus. Kalau terus dipanggil baju, reputasi beta akan hancur karenamu. Tapi kau juga panggil suamiku terus. Terasa lancar memanggilku begitu? Beta naik tahta hari ini, menjadi takdir langit. Beta harus rajin dalam tugas, bertindak demi rakyat, memilih orang berbakat. Semoga para menteri bersatu, si Shapada Raja dan Negara, mensetakan kejayaan negara naga. Yang mulia, hidup selamanya. Semua pejabat bangkit. Pada saat upacara pelantikan ini, beta punya urusan penting untuk diumumkan. Sekarang 6 kerajaan bersatu, dunia damai. Semua berkat satu orang. Yaitu Tuan Fulong. Panggil Tuan Fulong ku Allah. Hamba Suyi, menghormati Yang Mulia Maharani. Segera bangkit. Sayang, tenang sedikit. Beta dan Tuan Fulong. Saling mencintai, sepaham dan sejiwa. Ingin menikah dengannya, bergandengan tangan bersama. Bersama memegang negara. Kuharap kalian semua merayakan sukacita ini. Selamat, Yang Mulia. Selamat, Tuan Su. Putri, mengapa hari itu, setelah kembali dari Fulong Gang, kau terus murung? Putri. Xiao Huan. Aku ingin tanya sesuatu. Jika suatu hari kau sadari, kau mendorong pria yang kau cinta ke pelukan wanita lain. Apa yang akan kau lakukan? Karena dia pria kesukaan, maka aku tidak akan sebodoh itu mendorongnya pergi. Maaf, Putri, bukan itu maksudku. Kau benar. Aku memang bodoh sekali. Putri, sebenarnya menurutku, Tuan Fulong pasti menyukaimu.
Kenapa kau bilang begitu? Putri, pikirkanlah, jika Tuan Fulong tak menyukaimu. Lalu, kenapa dulu ia bertaruh agar Anda menikahinya? Lagi pula, kali ini Tuan Fulong bahkan secara khusus berpesan, agar Anda pasti ikut hadir upacara pernikahannya dengan Yang Mulia. Bukankah itu berarti hatinya ada padamu? Xiao Huan, kau benar. Aku tidak hanya akan hadir di upacara pernikahannya, aku akan datang dengan gaya besar. Putri ini akan merebut Fulong. Merebut pengantin? Perebutan pengantin. Benar. Aku harus untuk kebahagiaanku berjuang sekali lagi. Gawat, gawat. Tidak sengaja kebablasan. Tuan tidak akan marah padaku? Putri. Atau, mari kita rencanakan dengan matang. Huan Kessel, terima kasih atas doronganmu. Aku pasti akan berusaha. Putri. Sujud pertama kepada langit bumi. Bersyukur atas karunia langit bumi. Menganugerakan Yodo Yang baik ini. Semoga yang mulia dan tuan. Bersatu harmonis bagai burung phoenix. Memberikan berkah ke seluruh penjuru. Sujud kedua kepada orang tua. Semoga yang mulia dan tuan. Bergandengan tangan maju bersama. Menjaga negara dan tahta. Melindungi rakyat agar damai. Sujud terakhir suami istri. Semoga yang mulia dan tuan. Satu hati, satu tekad. Tunggu. Yunku. Kau sudah hila? Hari ini adalah hari pernikahan Yang Mulia dan Tuan. Kau berpakaian seperti dan mengganggu upacara pernikahan. Kau tidak takut mati? Tidak masalah. Xiao Yunji, apa urusanmu yang ingin disampaikan? Mohon izin Yang Mulia, beri Yun Ge satu kali dengan Yang Mulia, kesempatan bersaing adil untuk Bapak Naga. Beta rasa hal ini harus ditanyakan dulu pendapat suamiku. Aduh. Ini. Aku mengerti. Yun Ge datang di waktu yang salah. Tidak. Kau datang di saat yang tepat. Apa katamu?